warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizera Nasution dari Program Studi Ilmu Politik 2024 dengan NIM 240906052. Di sini saya akan membahas tema yang cukup krusial, yaitu budaya politik dan budaya hukum. Dari tema tersebut saya mengambil materi, yakni generasi Z mayoritas terindikasi politik parokial atau tidak peduli terhadap politik. Baik, kita akan membahas tentang budaya politik. Budaya politik adalah kebiasaan, sikap, nilai, cara pandang, dan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Terdapat 3 tipe budaya politik. Yang pertama, budaya politik parokial, tidak peduli. Yang kedua, ada budaya politik kaula, yaitu terbatas, mungkin karena terikat suatu instansi ataupun hal lainnya. Yang ketiga, ada budaya politik partisipan, yaitu selalu ikut serta dalam politik yang ada di Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai budaya hukum. Budaya hukum adalah suatu kebiasaan, cara pandang, nilai, kepercayaan, cara berpikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat 3 ciri-ciri budaya hukum di Indonesia. Yang pertama, kesadaran hukum yang masih rendah. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga, norma sosial yang mengalahkan hukum resmi. Setelah pengantar budaya politik dan budaya hukum yang sudah saya jelaskan, kita akan masuk ke inti utama dari storytelling saya pada saat ini, yaitu generasi Z mayoritas terindikasi politik parokial atau ketidakpedulian terhadap politik. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu, siapa sih Gen Z ini? Gen Z atau generasi Zoomer adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Jika diumurkan, maka umur mereka sekarang 12 sampai 27 tahun. Ya, yang artinya kita sebagai mahasiswa termasuk dalam generasi Z. Kenapa generasi Z ini sangat penting dalam dunia politik? Menurut dari Komisi Pemilihan Umum, sekitar 40% generasi Z pemilih tetap pada pemilu yang lalu. Lalu, apa sih sebetulnya yang membuat generasi Z ini tidak mau atau banyak sekali yang terindikasi politik parokial atau apatis? Menurut survei, terdapat 4 hal yang membuat Gen Z ini apatis. Yang pertama, adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Lalu yang kedua, adanya kekecewaan terhadap pemerintah ataupun terhadap janji kampanye. Lalu yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap kinerja yang ada di Indonesia ataupun politik. Lalu yang keempat, mereka tidak peduli terhadap politik. Mereka menganggap politik tidak penting terhadap kehidupannya. Tentu hal-hal seperti ini harus dihilangkan dari mindset seluruh generasi Z yang ada di Indonesia, agar mereka tidak terindikasi budaya politik parokial. Lalu solusinya apa sih supaya generasi Z ini tidak terindikasi politik parokial? Yang pertama, tanamkan budaya politik partisipan. Tidak ada kata lain selain ikut berpartisipasi dalam politik, baik itu dalam mengikuti setiap kebijakan yang ada ataupun dalam mengikuti pemilu, mengikuti debat-debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lalu yang kedua, yaitu Gen Z harus aktif dalam digitalisasi dan bermain media sosial, yang artinya generasi Z adalah mereka yang aktif media sosial. Bahkan menurut survei dari Jasa Informasi, sekitar 107 juta penduduk Indonesia bermain media sosial, yang artinya generasi Z harus ikut serta dalam hal tersebut. Yang ketiga, turun langsung dalam perpolitikan Indonesia, baik dalam mengikuti diskusi ataupun bahkan demonstrasi. Jadi, yang intinya atau kesimpulannya, generasi Z tidak boleh memiliki budaya politik parokial. Sebagai Gen Z, kita harus memiliki budaya politik partisipan, baik dalam media sosial maupun dunia nyata. Karena pada dasarnya, buta yang paling buruk adalah buta politik.